Ya, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Tunda karena laptop saya berhenti. Jadi kita lanjutkan yaitu tentang ma'arif. Ini masih di ma'arif, kita kemarin sudah bahas domir. Ma'arif yang kedua itu alam atau nama orang, atau bukan nama orang tapi nama apa saja yang berupa misalnya nama tempat nama tempat atau seseorang, atau bukan juga orang tapi nama binatang juga bisa. Oke, kita lanjut. Jadi kita di ma'arif itu kita baca ya. Jadi yang kedua yaitu sani minal anwa'il ma'arif, yang kedua daripada yang ma'arif. Yang pertama kemarin pada pertemuan sebelumnya adalah domir. Selanjutnya adalah alam. Mungkin definisi dulu sebagaimana biasa. Dimulai dengan definisi, karena kita ketahui ya tidak bisa dibahas kalau nggak ada definisinya gitu. Jadi harus definisi dulu, kemudian pembahasan. Yang paling penting adalah bagaimana membahas sesuatu kalau nggak ada definisi, nggak ada batasan. Jadi misalnya mau ngelakuin sesuatu pekerjaan tapi nggak tahu apa objeknya gitu, nggak ketahuan objek yang mau dibahas apa ya nggak bisa. Misalnya mau kerja ya kerja ya harus jelas gitu. Misalnya mau kerja apa, misalnya mau kerja pertanian ya harus diberikan batasan lagi, pertanian apa, persawahan kah atau perkebunan. Persawahan ya berarti sawah. Jadi harus selalu ada objek daripada sebuah pembahasan. Jadi apa definisinya? Wa huwa ma ulliqa ala syai'in bi inihi ghairu mutanassilin ma asbahahu. Nah, jadi yang dimaksud dengan alam adalah apa yang diulliqa, yang mana diikatkan atas sesuatu. Bi inihi dengan dirinya sendiri tanpa adanya pengurangan atau tanpa adanya yang namanya mutanassilin. Ini artinya mutanawilin ma'asbahahu, tanpa mencakupi ma'asbahahu atau tanpa mengambil yang serupa dengannya. Alam apa? Jadi saya kembali lagi, maksudnya itu adalah sesuatu yang kita kaitkan atas sesuatu ini dengan dirinya, dengan sesuatu itu tanpa mencakup yang lain. Misalnya begini, ini nih, ini apa? Nah, kata handphone, HP, singkat aja HP ya, HP. Kata HP ini kita kaitkan dengan benda ini, yang mana dengan menggunakan kata HP, dia tidak mencakupi misalnya kursor gitu, tidak mencakupi mouse ini gitu, dan tidak mencakupi laptop ini. Jadi alam itu adalah sesuatu kata yang mana dia diikatkan dengan sesuatu, dengan benda bi'aini, uliko bi'ain bi'aini, dengan sesuatu benda yang mana dengan itu dia tidak
mencakupi apa yang serupanya. Misalnya kata kursi, kata KURSI itu kita kaitkan dengan benda yang kita dudukin. Sehingga dia mampu dibedakan dari selainnya. Misalnya yang kita sering dudukin, misalnya pot atau meja juga bisa kita dudukin. Tapi kata kursi ini membedakannya dengan yang lain. Ya kira-kira begitu definisi yang dari sini. Pembagiannya yang qasim ibarin mukhtalifatin. Sebagaimana domir kemarin juga itu banyak jenisnya, tergantung bagaimana kita memandangnya. Karena makanya kadang-kadang saya sering ditanya gitu di teman-teman, gimana menurut kamu ini? Ya tergantung dulu sudut pandang apa yang ingin kamu tanyakan gitu. Jadi kalau sudah sudut pandang yang kamu tanyakan, terus ya tergantung lagi dengan tergantung lagi nanti kamu pilih pendapat siapa gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman itu capek kalau nanya sama saya karena saya nggak ngasih jawaban secara langsung gitu. Saya nggak bisa bilang A gitu karena kalau langsung ngomong A artinya kita tidak membimbing orang lain, tidak memberikan orang lain pendidikan. Beda dengan misalnya kalau acara-acara apa sebuah eh, sebuah apa ya namanya sebuah misalnya kalau kita hadir di sebuah tempat-tempat ceramah atau hadir di tempat-tempat yang mana di situ ada pengajian ya beda, dia langsung memberikan kalau A misalnya kalau ada persoalan A dia langsung katakan jawabannya adalah titik sekian apa begini dan begini gitu. Tapi kalau misalnya dalam dunia pendidikan orang itu tidak bisa diberikan jawaban secara langsung, tapi orang itu bagaimana diberikan kaidah-kaidah, diberikan sebuah pemahaman untuk mendapatkan jawaban masing-masing. Begitu juga di kita di pendidikan yang kita bangun dan dilaksanakan di tempat kita, seperti itu bahwa kadang pendidikan yang kita bangun di tempat kita itu tidak begitu langsung memberikan sebuah buah, tapi selalu memberikan sebuah metode, selalu memberikan sebuah jalan. Itu yang saya rasakan bahwa pendidikan yang kita jalani, yang kita sampaikan itu bahwa yang mengajar tidak memberikan kita bukan tidak memberikan ya, tapi lebih menekankan kita untuk bagaimana mampu mendapatkan jawaban sendiri atau mampu untuk mengkaji sendiri. Itu yang saya rasakan. Memang beda rasanya gitu, rasanya meramu sendiri itu lebih manis, tapi lebih capek juga dibandingkan diramukan orang. Misalnya kalau kita beli jamu, beli kopi susu. Kalau kita beli kopi susu kan enak, tinggal duduk, nongkrong, datang kopi susunya gitu. Tapi kalau kita diajak itu jadi baristanya, jadi masuk ke tempatnya disuruh meramu kan lama banget gitu, capek gitu, panas lagi. Itu kalau ber-AC. Ini ada proses panjang gitu yang mesti dilalui. Dan proses itu tidak bisa terbentuk dalam jangka waktu yang singkat, tahun 2 tahun gitu, tapi prosesnya sangat panjang. Itulah yang terjadi pada pendidikan yang kita teman-teman sedang jalani dan begitu pun juga saya sedang jalani. Kehidupan di dunia ini seperti itu juga bahwa dia adalah sebuah sekolah yang sangat panjang dan penuh dengan berbagai ujian. Nah, kalau ujian itu kan ada orang yang ikut ketika menghadapi ujian sekolah senang, wah ujian nih, aku harus melakukan sesuatu yang bagus. Ada ujian, waduh ujian lagi, capek mikir gitu. Oh, ada yang nggak mau datang ke sekolah karena ujian gitu, nggak kuat mikir.
Ada yang sekalian bubar gitu, nah udah nggak usah sekolah capek gitu. Sama juga dengan pembelajaran kita ya, semua pembelajaran apa kehidupan ini adalah sebuah pembelajaran. Dan qasimu bi'tibaratin muhtalifatin ila aksamin muta'addidatin, banyak pembagiannya. Bayan qasimu bi'tibari tasahhusis musammah. Nah, ini lagi apa? Satu tinjauan yang pertama yaitu tasahhusi musammahu. Jadi terkhususkannya atau terspesifikasikannya yang musammahnya, yang ditunjuk. Tadi kan sudah bahas tentang isim dan musammah. Jadi terkhusus yang dinamai. Jadi ada nama yang dinamai. Dan ketiadaan terkhususnya pada dua, alamul syakhsis wa alamul jins. Nah, ini sudah saya bahas tadi kemarin, seperti misalnya di sini misalnya kalau Zaid, Amru ini disebut dengan alam syakhsis, nama seseorang. Atau anggaplah kita beri apa? Kita terjemahkan alam ini dengan nama. Atau alam jins seperti di sini wasani kal usama. Lil asad. Usama itu nama nama lain daripada asad. Singa. Cuman ini nggak bisa digunakan ketika apa? Ketika singanya tidak ada di depan kita. Jadi yang bisa dinamakan usama ketika singanya ada di depan. Wasu'alatu li sya'labi. Nah, ini untuk berubah. Su'alah nama lainnya. Tetap wasu'alatu li dzibbi. Ini untuk dan serigala. Fa inna kulla min hadhil alfazi, sesungguhnya dari semua daripada lafaz-lafaz ini yasbutu ala kulli wahidin min al-afradi hadhil ajnas. Maka usama bisa kita katakan dia, misalnya ada singa kita lihat, kita bisa sebut dia usama. Itu juga disebut alam. Suala ketika kita melihat berubah dan Allah untuk kita melihat segala. Takulu kamu mengatakan likulli asadin boleh tahu. Jadi hanya khusus kepada apa? Hanya khusus kepada kapankah disebut usama, itu ketika kita melihat singa yang kita lihat. Jadi bisa disebut usama singa itu ketika kita lihat. Kalau nggak kita lihat, kita nggak bisa sebut dengan usama. Ada usama tuh yang pakai tamar buta bukan berarti dia laki-laki ya. Bukan berarti dia perempuan seperti Hamzah tuh, apalagi Muawiyah tuh dan seterusnya, berarti dia perempuan. Bilan ada usama tuh singa ini mukbilan menghadap kasih. Wakadal bawaki, dan begitu juga selebihnya. Ya juzu antut likoha bil izai sohibil hadihil hakiko min haisu huwa. Bisa juga ini kita bisa melakukan iza, pembedaan. Maksudnya bisa kita misalnya membedakan singa dengan rubah dengan mengatakan usama tu asja'u min fu'la. Usama itu lebih. Jadi kita bisa menggunakan tidak menggunakan kata singa, tapi menggantinya dengan kata asad. Seharusnya kan menggunakan kata asad. Tapi bisa kita menggunakan kata usama, dan juga harusnya kan kita memakai sya'labut itu rubah. Tapi kita pakai suala, boleh. Kama taqulu al-asadu asja'u min as-sa'labi. Ai sohibul hadhil haqiqati asja'u min hadhil haqiqati. Oh, di sini maksudnya adalah singanya gitu. Bahwa singa itu lebih sohibul hadhil haqiqah, maksudnya adalah singa itu memang pada hakikatnya lebih asjah, lebih berani daripada suala atau yang lain daripada suala. Wala yajuzu antut likoha ala syaksin ghaib. Ini dia. Tidak bisa kita mengatakan
menggunakan kata Pak Usama terhadap sesuatu yang gaib yang tidak ada di depan kita. Makanya kan tadi di sini dikatakan menggunakan kata ro'ai tahu yang kamu lihat. Kalau kamu nggak lihat, bisa ngomong, nggak bisa menyebut kata usah. Makanya di sini fala taqulu liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin husin. Nah, tidak boleh kamu mengatakan pada orang yang di antara kalian di antara kamu dengan dia itu terdapat sebuah janji. Ada perjanjian dalam persoalan singa tertentu. Kita menggunakan kata madza fa'ala Usama, apa yang dilakukan singa itu dengan menggunakan dhamir ghaib, tidak bisa. Karena kenapa? Kalau kita menggambarkan singa dalam dhamir ghaib tidak boleh menggunakan kata Usama. Karena kata Usama ini hanyalah singa yang mana ada di depan kita. Ini agak jarang sekali kita dapat di dalam pembahasan. Cuman ini dalam kitab-kitab cuman penting untuk kita tahu sebagai seorang yang belajar sastra Arab ya harus paham. Kemudian al-alamu al-mufrad wal murakkab, mufrad dan murakkab. Ini ditinjau lagi dari sudut komponen katanya. Jadi ada namanya orang panjang banget. Ya ada yang singkat gitu. Ada yang singkat doang satu kata, ada dua kata, tiga kata gitu. Nah, ditinjau lagi dari situ. Abi itibari zati ditinjau pada dirinya apa nama itu. Ini ada yang tunggal dan ada yang tersusun. Ya, tunggal tadi seperti Z ini kan tidak tersusun, misalnya Z akbar atau Z dan seterusnya. Ini kan tunggal yang satu kata doang. Murakkab ini yang terbagi, ada yang tersusun tarkib idofi seperti Zainul Abidin, itu kan idofi Zainul Abidin. Nanti kasih nama anak Zainul Abidin, nggak boleh Zainal. Cuma sering kedengarannya Zainal. Nah ini murakkab tarkib idofa seperti Abdullahi. Ini kan mudhof ilaih. Ini kan Abdullahi. Jadi ini mudhof ilaih mudhof. Ini mudhof ilaihnya adalah al. Hukumnya apa? Ayu robal juz awal min juz'aihi. Jadi kalau tarkibnya adalah tarkib idofi atau susunannya adalah susun idofa, maka yang pertama ini, bagian pertama ini atau mudhofnya itu mufrad. Tergantung nanti amil yang memasuki. Seperti contoh di sini, dia kemasukan amil jar, maka dibaca di. Kalau ro'e itu menjadi da. Kalau ropa menjadi ja'a abdu. Tergantung posisi. Jadi yang murofnya di mana? Yang di mudhofnya. Nah, di sini katakan biasbil awamil dahilah alai, tergantung faktor yang yahfudusani bil idofah tidak iman. Ini mudhof ilaihnya ya, hanya mudhof ilaih pasti jar. Kemudian murakkabut tarkibal masjid. Ini tarkibal masjid itu adalah dua kata yang mana disatukan menjadi satu kata. Jadi ada dua kata disatukan menjadi satu kata yang mana sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Seperti kata bak labak. Nah ini baklun dengan bak. Ini dua kata sebenarnya dahulu, cuman disatukan menjadi dua. Yang disatukan menjadi satu, menjadi bak labak. Bak labaku. Atau si bawaihi, ini kan sip dengan wai. Ini dua kata, cuman dijadikan satu kata ketika jadi sudah menjadi dulu awal-awal dia dua kata, cuman lama-lama kelamaan kalau mendengar si bawai berarti sudah menjadi satu kata. Hukumnya apa? Anyu roba bil domati roban, dia rob mamnu minas torpi. Robanya doma dengan roba, fathahnya dengan nasab, jarnya juga begitu. Makanya di sini dikatakan kasair lasma illati la tansuri. Maka kalau kita merokkab tarkibal masjid, maka i'rabnya adalah i'rab suri. Ada in lam yakum mahtuman bi, dengan bi wai. Nah, kecuali ini si bawaihi ya. Jadi dia diakhiri dengan wai.
Laba, labaku. Nah, itu seperti labak. Ini baru di i'rab dengan mamnu mina sorfi. In khutima biha, kalau ditutup dengan kata weh, maka apa? Bunya alal kasri, maka dimabnikan alal kasri seperti kata sibawai. Terakhir ini dikit lagi kita selesaikan. Kemudian murakkab tarkibah isnad. Nah, tarkibah isnad ini bisa misalnya tarkibah isnad itu seperti mubtada khobar, fiil, fa'il, itu disebut dengan isnad. Artinya tidak bisa ada fiil kalau nggak ada fa'il, tidak bisa ada fa'il kalau nggak ada fiil. Siapa yang mau bekerja gitu? Atau tidak ada mubtada kalau nggak ada khobar, harus ada mubtada baru. Murakkabun tarkibah isnadin wa huwa makana jumlatan fil asli. Nah, itu dia. Dia adalah sebuah kalimat aslinya. Seperti kasyaba kornaha. Itu seperti kata syaba kornaha. Ini sebuah kata ini. Satu kata. Yang aslinya adalah sebuah kalimat. Tapi jadi satu kata. Syaba kornaha. Syaba itu artinya menuah. Kornaha itu kedua tanduknya. Jadi syaba kornaha ini bukan syaba korona. Nah, jadi syaba yashibu yaitu menuah. Jadi menguning memutih atau menuah sih. Hukumnya adalah annal awamil la yu'assir fihi syai'an, bahwasanya ketika dia tarkibnya adalah tarkib isnad, maka dia tidak jadi mabni. Bal yufka ala makan alai fil halatil qabla naqal. Ya, maka dibaca sebagaimana misalnya syaba kornaha, ini kan fiil, fa'ilnya kornaha. Ya dibaca seperti itu maksudnya qabla naqal. Dinakal itu artinya ketika kata misalnya nama orang mubtada khobar, ada nama orang ya. Jadi jangan berpikir jadi ada-ada aja gitu. Orang itu namanya terdiri dari mubtada khobar, misalnya nama dia Zaidun Jamilun. Jadi dia namanya Zaidun Jamilun. Bukan lagi Zaid, tapi namanya adalah Zaidun Jamilun. Jadi namanya dua kata itu yang dimaksud isnad. Maksudnya mubtada dan khobar dijadikan satu. Jadi nama dia. Nah, ketika mubtada dan khobar itu dinakal, dipindahkan menjadi nama orang, maka jadilah namanya mangkul kalau kita bahas apalagi. Nah, qabla nakal, jadi dibaca sebagaimana bal yuhka ala makan alain minal halatil qabla nakal. Jadi dibaca sebagaimana sebelum dijadikan nama orang. Atau misalnya dia memberikan nama anaknya misalnya karena suka dengerin selawatan menjadi Tola al-Badru. Jadi dia berikan nama anak Tola al-Badru. Tola al-Badru kan itu adalah bentuk fiil fa'il. Fiil Tola al-Badru fa'ilnya. Jadi dia berikan nama anaknya. Jadi kita bacanya bagaimana ya? Kita mengikuti bentuk awalnya yang sebelum dijadikan sebagai apa? Sebelum dijadikan nama orang. Jadi kita beri nama ya Tola al-Badru, bacanya seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Ini tadi pembahasan kita mengenai tentang alam atau nama seseorang ataupun nama jins. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke, kalau sudah tidak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita cukupkan. Jangan sampai ada mau sholat Jumat. Alhamdulillahirrahmanirrahim.